Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah history of internet. Dalam kehidupan sehari-hari, internet sudah menjadi sahabat kita atau bahkan menjadi sarana dalam berkomunikasi pada model yang baru. Ini adalah angan-angan kita dulu bahwa dalam pelajaran fisika kita mengenal ada telepon benang yang mana kita bisa berbicara dan berhubungan dengan siapapun dengan menggunakan media ini. Kita bermimpi bisa berhubungan dengan banyak pihak dengan menggunakan jalur-jalur yang tak terduga seperti ini. Saat ini juga masih banyak sekali media-media konvensional yang banyak digunakan. Misalnya kita bisa penyuluhan, lobby dan sebagainya masih banyak digunakan dan memang masih sering kita lakukan. Yang selanjutnya adalah media cetak. Media cetak ini masih banyak beredar di masyarakat dan nampaknya memang masih banyak dinikmati. Media-media cetak ini tentu suatu saat mungkin akan menjadi merosot dan berkurang, namun tentu akan mempunyai segmen tersendiri lagi. Media yang lainnya adalah TV, radio, dan sebagainya. Media-media ini termasuk dalam media elektronik, yang mana dalam media elektronik ini mempunyai frekuensi yang terbatas dan tidak bisa diperbaharui. Kalau kita menggunakan media online, maka kita akan mempunyai keuntungan yang lebih daripada itu, di mana dengan menggunakan media online kita bisa berhubungan dengan siapapun dengan sangat murah sekali. Dengan menggunakan media online, maka kita bisa berhubungan menggunakan media yang kita gunakan. Misalnya bisa menggunakan komputer, laptop, bahkan ponsel dan gadget yang kita pegang sekalipun. Di dalam sebuah riset ternyata handphone yang kita miliki atau sarana telekomunikasi masih banyak digunakan untuk mobile office. Artinya banyak dari kita menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor. Yang lainnya adalah digunakan untuk entertain, di mana di dalam internet kita bisa menggunakannya untuk mencari lagu, mencari video dan sebagainya. Untuk bidang komersial banyak digunakan untuk komersil perdagangan elektronik atau e-commerce dan juga sebagai media informasi yang efektif. Yang tentunya media yang paling banyak digunakan adalah untuk berkomunikasi. Mobile office ini bisa juga digunakan untuk personal organizer, di mana kita bisa mengatur jadwal-jadwal kita. Misalnya saja kita sebut Google Calendar yang kita tulis di sini, maka kita juga bisa buka dan mendapatkan alert pada gadget kita, asalkan kita menggunakan email yang sama. Ini adalah contoh pencarian dalam internet, dan apapun yang kita cari di sini akan kita temukan dengan sangat mudah. Anda juga bisa mendownload lagu dan sebagainya, sehingga di dalam laptop Anda atau di dalam komputer Anda bisa mempunyai koleksi lagu-lagu ataupun video kesayangan Anda. Ini adalah sisi yang lain di mana kita bisa mendownload lagu ataupun musik yang kita inginkan. Ini adalah contoh untuk tempat-tempat download, dan suatu saat kita bisa mendengarkan siaran radio dari seluruh dunia, di mana kita bisa mendapatkan web semacam ini dan memilih lagu menurut apa kategori yang kita inginkan. Studio yang besar tentu tidak perlu kita bangun dengan mewah dan mahal, namun kita bisa bangun dengan biaya yang terbatas. Anda juga bisa mencari menurut kategori musik apa, radio jenis apa, dan sebagainya. Jika Anda ingin melihat televisi secara live, maka Anda juga bisa menyaksikannya di internet. Dan beberapa televisi
sekarang sudah, atau bahkan mungkin hampir semuanya sudah seperti itu. Ada Metro TV, ada SCTV, misalnya RCTI dan sebagainya. Game, ketika Anda sedang bermain game, biasanya Anda akan lupa. Di dalam game Anda juga bisa bermain secara online dan mendapatkan musuh tanpa Anda tahu ada di mana posisinya. Untuk bidang reservasi, Anda bisa menggunakannya untuk booking dan reservasi, baik itu pesawat, kereta api, hotel, dan sebagainya. Anda juga bisa menggunakan internet sebagai micropayment untuk pembayaran, yang mana biasanya Anda harus datang ke counter bank ataupun di ATM, maka Anda bisa lakukan dengan mudah menggunakan gadget Anda. Anda pun juga bisa meletakkan produk-produk Anda dan memberikan keterangan seperlunya serta harganya agar orang tertarik untuk membelinya sebelum membeli secara sebenarnya. Ini adalah salah satu contoh di mana saya bisa melihat jadwal pesawat, jadwal kereta api, dan apakah masih ada kursi yang tersisa untuk itu. Dulu ketika ini masih aktif, kita pun bisa membeli tiket pesawat ini secara online, dan ini juga sampai sekarang juga masih bisa, dan pembayarannya bisa dilakukan menggunakan online banking semacam ini atau menggunakan bank yang lain. Dan tentunya Anda tidak perlu ngantri di ATM seperti ini. Anda juga bisa membeli barang ataupun keperluan sehari-hari Anda atau keperluan stylist Anda tanpa harus mendatangi toko atau supermarket yang besar yang mungkin Anda akan menyita banyak waktu. Anda juga bisa datang ke toko online. Ini adalah katalognya yang lengkap, dipajang dan harganya. Dan ini juga ketika Anda ingin membeli alat-alat ataupun utilitas yang Anda butuhkan, Anda juga bisa mencari handphone kesukaan Anda dengan mudah, dan Anda bisa mencari lokasi sebelum mendatanginya. Saya sebagai gambaran pernah datang ke Bandung tanpa tahu sebelumnya, dan begitu saya menggunakan GPS, saya langsung tepat bisa berhenti di depan rumah beliau dengan selamat. Dari kejauhan pun kita juga bisa menyaksikan lokasi-lokasi di muka bumi ini dengan mudah, dan jika itu dipertinggi lagi maka akan menemukan sesuatu mungkin yang lebih indah. Bahkan mungkin di permukaan bulan pun kita bisa menemukan garis yang mengitari bumi seperti ini. Di dalam lalu lintas ataupun traffic info, Anda akan bisa melihat lokasi-lokasi dimanapun Anda berada, apakah lalu lintasnya berjalan lancar ataukah longgar. Dengan begitu Anda bisa melewati jalan mana yang harus dilewati tanpa harus macet di lokasi tersebut. Ini sebagai contoh adalah di Gladak dan di Kartosuro. Namun hati-hati, suatu saat mungkin Anda akan terekam posisi Anda di kamera CCTV, maka jangan lakukan aktivitas apapun yang tidak sesuai di muka umum. Informasi sebagai penyedia informasi publik atau online news, Anda bisa buat Kompas, Detik, dan sebagainya, Okezone. Misalnya ini ada Kaltim Pos, ada Jawa Pos, ada Republika, Radar Malang, Radar Jateng, dan sebagainya. Ada Solo Pos, ada Suara Merdeka, semuanya sudah online. Anda pun bisa menggunakan internet sebagai media komunikasi voice maupun multimedia yang sangat murah. Anda bisa menggunakannya untuk voice over internet protocol, dan pada sistem 4G Anda pun bisa menggunakannya lebih jernih lagi. MMS yang dulu sempat ngetren dan membutuhkan pulsa yang mahal, tentu hal ini tidak akan terjadi lagi dengan menggunakan internet.
Video conference pun bisa Anda lakukan tanpa harus kerepotan. Salah satu contoh adalah menggunakan Skype seperti ini. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan sangat mudah, atau menggunakan media-media yang memang branded ataupun mahal. Ini adalah sarana komunikasi menggunakan Yahoo Messenger pada zaman dahulu yang sempat ngetren, dan saya bisa ngobrol dengan menggunakan video dengan dimanapun orang tersebut berada dengan sangat mudah. Ini adalah beberapa contoh ketika saya bisa mengadakan telekonferensi dengan mudah dengan siapapun. Namun kalau seandainya page-nya mungkin seperti ini, kalau dibagi menjadi rata, tentu akan mudah menggunakan yang seperti ini. Untuk mencapai 50 juta pengguna internet memerlukan waktu, maksud saya TV memerlukan waktu 13 tahun dan radio memerlukan waktu 13 tahun, serta internet hanya perlu waktu 5 tahun. Itu artinya kita harus bisa memanfaatkannya dengan sangat bijaksana dan cerdas, karena kalau tidak tentu akan menjadi bencana yang sangat dahsyat. Pada hakikatnya internet adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dari seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan-batasan lagi dengan jelas. Awalnya internet berawal dari kebutuhan untuk berbagi data, dan ini dipelopori oleh ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang merupakan badan militer Amerika cyberspace. Kata ini awalnya diperkenalkan oleh William Gibson dalam novel science fiction berjudul Neuromancer. Dan untuk menggambarkan posisi orang dan data maka diperlukan komputer. Pada akhir tahun 80-an ARPANET ini pecah menjadi militer yang disebut militer, dan untuk sipil internet seperti yang sekarang kita kenal sampai saat ini. Internet sangat cepat sekali pertumbuhannya, hampir 10% per bulan, dan tumbuh subur acak merata tanpa ada yang memiliki, bahkan siapapun bisa mendapatkannya dengan mudah. Ini adalah survei yang berada di Indonesia. Pada statistik jumlah responden atau jumlah penduduk Indonesia adalah 220 juta jiwa. Ternyata pelanggan listriknya baru 37%, dan yang mempunyai handphone ternyata baru 37%. Yang punya telepon rumah baru 12%, dan pengakses internetnya adalah 4%. Artinya kita bisa berbisnis di bidang ini dengan masih sangat mudah sekali, sehingga akan menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan. Ada suatu survei dengan responden 4.823, ini siswa-siswi SMU se-Jawa Barat. Ternyata yang tidak punya handphone hanya 6%. Itu artinya kita harus bijaksana dan memposisikannya menjadi alat komunikasi yang membantu pekerjaan-pekerjaan dan pembelajaran.